Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Aisyah Fitri and I'm from Yayan Padang Sedimpuan, and this material about R&D and the subject is Research English Language Teaching. Okay, and I'm from Yayan Padang Sedimpuan and I'm the 6th semester. Okay, now I'm going to explain about R&D atau metode penelitian pengembangan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, langkah-langkah penelitian, tingkatan penelitian, hipotesis, dan bagaimana variabelnya dalam penelitian R&D, dan membuat sebuah judul, dan kita akan menganalisis judul tersebut. Oke, langsung saja kita ke pengertian dalam penelitian R&D. Oke, let's check it out. Adapun pengertian dalam penelitian R&D adalah proses atau cara yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidkan suatu produk atau hasil penelitian. Jadi yang dimaksud di sini adalah yaitu dalam melakukan suatu penelitian di sini akan dikembangkan terus divalidkan lagi penelitian tersebut. Nah, keywordnya di sini adalah yang digunakan dalam pengertian ini adalah pengertian R&D adalah mengembangkan suatu penelitian dan dia itu harus bersifat valid. Nah, itu adalah pengertiannya. Nah, dan apakah tujuan dalam R&D? Tujuan dalam penelitian R&D adalah menghasilkan perangkat-perangkat pembelajaran, yang dimana perangkat pembelajaran ini bisa bersifat silabus, bahan ajar, modul praktek, dan lain-lain. Nah, inilah yang mencakup tujuannya, dan dia akan menciptakan seperti silabus, modul, modul praktek, dan lain-lain sebagainya. Oke, bagaimana tingkatan penelitian dalam penelitian R&D? Adapun tingkatan penelitian dalam R&D ini adalah yang pertama, penelitian. Penelitian di sini yang dimaksudkan adalah membutuhkan pengembangan. Dalam melakukan penelitian ini penelitian R&D ini harus dikembangkan, enggak harus dikembangkan. Misalnya kita meneliti suatu subjek atau suatu metode gitu kan. Nah, di sini kita harus membahas dan dia itu harus dikembangkan, bukan cuma mengetahui oh ini berarti begini, bukan, tapi di sini adalah dikembangkan. Nah, dan juga adapun langkah dalam penelitian itu juga harus dibutuhkan kevalitan hal tersebut tersendiri. Nah, setelah penelitian ada lagi dengan pengembangan. Ya, di mana pengembangan di sini adalah menghasilkan perangkat pembelajaran. Maksudnya, perangkat pembelajaran tersebut seperti yang sudah dikatakan tadi beralih lagi ke tujuannya. Perangkat pembelajaran itu adalah silabus, bahan ajar, modul praktek, dan lain-lain. Jadi pengembangan di sini adalah pengembangan yang bermaksud di sini mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran. Nah, dan selanjutnya adalah latar belakang. Maksud latar belakang di R&D ini adalah adanya masalah yang terkait dengan perangkat pembelajaran yang kurang tepat. Nah, kan dalam sebuah latar belakang itu karena ada masalah atau ada sesuatu yang akan dibahas. Nah, dalam latar belakang ini kita akan mengkaji atau mengurai apa-apa saja sih yang kurang tepat dalam perangkat pembelajaran itu, dan kita akan mengatasi hal-hal tersebut. Itu yang akan bertujuan dalam penelitian R&D. Oke, dan selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam penelitian R&D. Tujuan dalam penelitian R&D adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran. Nah, setelah kita mengembangkan dan mengetahui latar belakangnya, dan hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang harus kita terapkan tersebut. Ya, sebagaimana yang perangkat pembelajaran tersebut adalah silabus, modul, dan lain-lain sebagainya. Itulah tujuannya. Oke, let's move to others. Adapun langkah-langkah penelitian R&D adalah yang pertama, merumuskan masalah, di mana dalam merumuskan masalah ini kita harus mengetahui apa-apa masalah tersebut. Bisa jadi kita ketahui apa dalam masalah tersebut, bagaimana mengatasinya, dan kita harus merumuskan apa-apa aja masalah dalam penelitian. Nah, itulah seperti penelitian lain sebagainya. Begitu juga dengan penelitian R&D, dia harus kita rumuskan masalahnya dulu. Nah, dan selanjutnya masalah yang akan dipecahkan. Maksud masalah yang akan dipecahkan
dalam merumuskan masalah ini ada dua, masalah yang akan dipecahkan dan spesifikasi perangkat yang akan dihasilkan. Maksudnya di sini adalah dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian tersebut, kita harus mengetahui dua kata kunci dan dia itu harus wajib ada di dalamnya. Dalam artian masalah yang akan dipecahkan, spesifikasi perangkat yang akan dihasilkan. Ini adalah informasi yang harus wajib kita ketahui dalam penelitian R&D. Contohnya gimana? Oke, let's we make it example about R&D. Contohnya adalah contoh rumusan masalah R&D. Bagaimana bentuk bahan ajar bahasa Inggris pokok bahasan question tag untuk kelas 8 yang bisa membantu proses pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Itu adalah rumusan masalahnya. Misalnya, bagaimana siswa itu bisa mengerti dan menyenangkan mempelajari tentang question tag di kelas 8. Di kelas 8 berarti kelas SMP ya. Nah, tujuannya bagaimana? Ingat, keyword dari tujuan adalah menghasilkan perangkat pembelajaran baik yang bersifat modul, silabus, bahan ajar dan lain-lain sebagainya. Jadi, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris pokok bahasan question tag kelas 8 yang bisa membantu proses pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Nah, dalam hal tersebut kita harus membuat perangkat kelas yang menyenangkan, mudah dimengerti dalam pembelajaran question tag. Itulah. Nah, dan poin selanjutnya adalah masalah yang ingin dipecahkan para siswa kesulitan belajar pokok bahasan question tag. Dan poin selanjutnya, produk perangkat pembelajaran yang dihasilkan bahan ajar yang membantu belajar pokok bahasan question tag untuk kelas 8. Jadi itulah rumusan masalah beserta tujuannya ya. Jadi misalnya kita dari contoh tersebut rumusan masalahnya tentang bagaimana siswa kelas 8 mempelajari question tag dengan metode yang menyenangkan dan dia itu mudah dimengerti. Jadi tujuannya di sini kita harus menciptakan proses perangkat pembelajaran yang berupa silabus, bahan ajar dan modul itu menyenangkan bagi siswa dan mudah dimengerti oleh siswa gitu. Itulah dengan metode R&D. Jadi bagaimana kita harus mengupas dalam hal tersebut gitu kan. Nah, proses penelitian pengembangan atau proses penelitian R&D itu kita harus terapkan dulu dalam poin-poinnya. Yang pertama, identifikasi dahulu masalah. Misalnya kan subjek yang permasalahan, rumusan masalahnya yang tadi yang saya ucapkan tadi. Nah, setelah itu kita harus mengetahui bagaimana proses penelitian dalam question tag yang saya sebutkan contoh tersebut. Nah, pertama kita harus identifikasi masalahnya dulu. Nah, bagaimana sih identifikasi masalah itu? Nah, identifikasi masalah ini adalah kita harus mengidentifikasi apa saja masalah para siswa dalam mempelajari question tag di kelas 8. Itulah identifikasi masalahnya. Dan poin selanjutnya adalah mengkaji teori. Misalnya teori tentang question tag dalam pembelajaran itu adalah teori misalnya Burke misalnya kan. Nah, kita harus mengupas dulu bagaimana teori itu dan bagaimana teori yang pemaparannya di dalam kelas. Terus kita kaji, kita bahas dan kita akan menemukan titik tengahnya gitu. Setelah itu kita mengembangkan draft pembelajaran. Misalnya, mengembangkan draft pembelajaran ini adalah kita setelah mengetahui catatan-catatannya kita kembangkan. Kan R&D itu kata kuncinya pengembangan. Nah, kita harus mengembangkan hal tersebut. Setelah kita kembangkan, kita review draftnya. Reviewnya itu untuk bertujuan bisa kita review untuk teman sejawat ataupun para ahli yang sudah ahli dalam hal tersebut. Setelah itu kita harus validasikan. Maksudnya validasi di sini adalah expert validation. Maksudnya kita harus memvalidkan data tersebut. Apakah data tersebut layak atau tidak gitu. Setelah kita valid, itu akan kita revisi kembali. Setelah direvisi, masukkan yang diperoleh hasil validasi tersebut. Nah, setelah validasi baru direvisi gitu. Setelah direvisi baru diuji coba perangkat. Setelah diuji coba baru revisi kembali, baru uji coba, baru draft akhir. Draft akhir di sinilah kita akan menemukan
perangkat kelas terbaru yang akan kita terapkan di SMP kelas 8 dengan metode question tag tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah metode R&D itu termasuk kuantitatif atau kualitatif? Ya, itu kalau kita kaji, menurut para ahli, metode R&D ini adalah komentar dan saran perbaikan bentuk verbal. Kalau tentang bentuk verbal berarti kualitatif ya. Kalau kita misalnya pergi ke lapangan, itu siswa itu kan datanya berupa tes, wawancara, angket, observasi. Nah, dalam yang 4 ini itu akan berarti dengan kuantitatif. Nah, jadi bagaimanakah hal tersebut? Itu adalah perpaduan. Jadi itu kuantitatif dan kualitatif, tapi berbeda lagi dengan PTK ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, oke, mari kita buat contoh lain. Contohnya adalah pengembangan media pembelajaran buku saku berbasis mind mapping materi sistem pemerintahan tingkat pusat untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri 1 Siabu. Nah, dalam hal tersebut bagaimana kita kan menggunakan mind mapping dalam atau buku saku untuk pembelajaran bahasa Inggris atau bisa disebut dengan vocabulary gitu ya kan. Nah, kita harus mengembangkan hal-hal tersebut. Dalam pengembangannya kita bisa menggunakan buku panduan menulis rumus-rumus atau menulis vocabulary yang bersifat mind mapping pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Siabu. Yang kedua, pengembangan menulis dan meningkatkan rumus-rumusan atau vocabulary dengan media mind mapping. Bisa bersifat 2 dimensi atau sekreatif mungkin dalam kelas 7 SMP. Oke, saya kira cukup sekian. If I have mistakes, forgive me and have you joined it, and thanks for your attention. See you. Assalamualaikum. Much time, so show me what's inside. Yeah, show me what's inside.